warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Diceritakan ada suatu daerah di Sulawesi Selatan yang diperintah oleh seorang raja. Raja tersebut memiliki 6 orang putri. Menurut adat dalam kerajaan tersebut, apabila raja memiliki 6 orang putri, maka salah satu putrinya harus diserahkan ke Raja Wali Raksasa. Hal ini dilakukan agar keluarga kerajaan terhindar dari malapetaka. Mengetahui hal ini, tentu saja raja merasa sedih dan juga gelisah. Ia mencari cara agar bagaimana caranya ia tidak menyerahkan putrinya ke Raja Wali Raksasa itu. Berhari-hari raja jatuh sakit, hingga suatu hari ada sesuatu yang terlintas di pikirannya. Bagaimanakah jika aku membuat sayembara? Mungkin ada salah satu rakyatku yang memiliki kesaktian yang dapat mengalahkan Raja Wali Raksasa itu, pikir sang raja. Hingga keesokan harinya, raja mengumpulkan semua rakyat dan memberitahukan sayembara tersebut. Wahai rakyatku, aku akan membuat sayembara. Apabila ada rakyatku yang dapat mengalahkan Raja Wali Raksasa, jika ia laki-laki, akan aku nikahkan dengan putriku. Tetapi jika dia perempuan, aku akan angkat dia menjadi anggota keluarga kerajaan. Kemudian salah satu rakyat pun menyela, wahai Baginda, kapankah sayembara itu akan dimulai? Menurut pengawal istana, Raja Wali Raksasa itu akan datang 1 minggu kemudian. Mendengar hal ini, tentu saja semua rakyat kembali ke rumah masing-masing dan berlatih untuk meningkatkan kekuatan dan kesaktian mereka agar dapat mengalahkan Raja Wali Raksasa itu. Di samping itu, semua pengawal istana membuat sebuah baruga atau pendapa di suatu daerah yang jauh dari istana. Baruga itu dibuat sebagai tempat sang putri sebelum disantap oleh Raja Wali Raksasa. Di dalam baruga itu juga terdapat berbagai macam sajian yang disajikan untuk Raja Wali Raksasa, yaitu berupa kue, nasi ketan atau soko, dan juga minuman di dalam pendapa. Tak terasa seminggu pun berlalu. Sang putri pun akhirnya dibawa atau diantar ke baruga tersebut. Sang putri diantar oleh raja, pengawal istana, dan juga keluarga kerajaan. Tak hanya raja, pengawal istana, dan juga keluarga kerajaan yang mengantarnya, tetapi para rakyat pun juga ikut mengantarkan sang putri ke baruga tersebut. Rakyat merasa kasihan kepada sang putri. Mereka berharap ada salah satu orang yang dapat mengalahkan Raja Wali Raksasa itu, sehingga sang putri tidak harus diterkam atau dimakan oleh Raja Wali Raksasa. Mereka pun tiba di baruga tersebut. Raja berkata, maaf putriku, aku tidak bisa melakukan apapun. Aku berharap ada salah satu peserta sayembara yang dapat mengalahkan Raja Wali Raksasa itu. Sang putri pun menjawab, tidak apa-apa Ayahanda, ini sudah menjadi takdirku. Raja, pengawal istana, dan keluarga kerajaan pun kembali ke istana dengan perasaan yang cemas.
tinggallah putri dan juga para peserta sayembara di Baruga tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, ada suatu pemuda yang melewati Baruga tersebut. Ia melihat seorang putri yang sedih. Ia menghampiri putri tersebut dan bertanya, "Mengapa kau bersedih, Tuan Putri?" Sang putri pun menjawab, Aku sedang menunggu ajalku. Tetapi jika ada seorang pemuda yang dapat mengalahkan Raja Wali Raksasa itu, dia akan dinikahkan denganku." Kemudian pemuda pun menjawabnya lagi, "Jika seperti itu, bolehkah aku menemani sang putri di sini?" Tidak perlu. Nanti kau dimakan oleh Raja Wali Raksasa itu. Tidak apa-apa, putri. Aku akan menemanimu di sini. Mereka pun menunggu Raja Wali Raksasa di Baruga tersebut bersama-sama. Hingga ternyata pemuda tersebut pun tertidur. Putri melihat pemuda itu dan berkata, "Pemuda ini adalah pemuda yang baik. Aku harap dia dapat mengalahkan dan menaklukkan Raja Wali Raksasa." Hingga beberapa saat kemudian, datanglah Raja Wali Raksasa itu dengan mengepakkan sayapnya. Raja Wali Raksasa itu pun memakan semua makanan dan minuman yang disajikan kepadanya. Setelah memakan makanan dan minuman yang telah disajikan kepadanya, Raja Wali Raksasa itu pun bersiap-siap untuk menerkam sang putri. Melihat hal itu, tentu saja sang putri pun segera membangunkan pemuda tersebut. "Hei, bangunlah, Raja Wali Raksasa itu telah datang." Sang pemuda pun itu bangun dan melihat Raja Wali Raksasa itu ingin menghampiri sang putri. Tentu saja ia tidak akan membiarkannya. Ia pun mengeluarkan seutas tali ajaib dan seutas tali ajaib yang dapat bergerak sendiri apabila diperintahkan. Ia pun memerintahkan tali tersebut untuk melilit tubuh Raja Wali Raksasa itu. "Hei tali ajaib, lilitlah tubuh Raja Wali Raksasa itu." Tetapi beberapa saat kemudian, tali ajaib itu sudah tidak dapat menahan kekuatan Raja Wali Raksasa itu. Melihat hal ini, pemuda tersebut langsung mengeluarkan badiknya dan memerintahkan badik ajaib itu untuk menikam Raja Wali Raksasa itu. "Wahai badik, tikamlah Raja Wali Raksasa itu." Badik itu pun menikam Raja Wali Raksasa hingga mati. Di samping itu, pada saat kejadian tersebut, sang putri pun bersembunyi dengan menutup matanya. Ia merasa sangat takut akan hal ini. Akal kejadian ini, Raja Wali Raksasa itu pun mati. Pemuda itu pun berpamitan kepada sang putri. "Maaf putri, aku harus pergi." Dia pun menjawab, "Terima kasih, terimalah selendang ini sebagai tanda terima kasihku karena kau telah menyelamatkanku." "Oh, tentu saja, terima kasih, putri." Pemuda itu pun pergi. Para peserta sayembara yang telah menyiapkan alatnya untuk membunuh Raja Wali itu pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pemuda itu sangatlah cepat dalam menaklukkan Raja Wali itu.
Melihat Raja Wali Raksasa itu mati, para peserta yang merasa memiliki kesaktian pun memotong dan memotong tubuh bagian Raja Wali Raksasa itu dan menyerahkannya ke hadapan sang raja. Putri pun pulang ke istana dengan perasaan yang gembira. Raja bertanya, "Apakah kau tahu siapa yang telah menaklukkan atau mengalahkan Raja Wali Raksasa itu, Ananda?" "Maaf, Baginda, aku tidak mengetahuinya. Aku sepanjang kejadian itu aku hanya menutup mataku. Aku hanya mendengar pemuda itu berbicara dengan seseorang, tapi aku tidak mengetahui dia berbicara dengan siapa. Dia mengatakan, 'Lilit, Raja Wali Raksasa itu. Tikam Raja Wali Raksasa itu.'" Setelah itu beberapa hari kemudian, istana pun mengadakan sebuah pesta besar-besaran atas terbebasnya putri dari Raja Wali Raksasa. Dalam pesta itu disuguhkan banyak sekali minuman dan makanan. Tak hanya minuman dan makanan, tidak hanya minuman dan makanan, tetapi juga diadakan pertandingan sepak raga. Hingga kemudian ada seorang pemuda yang bermain sepak raga dengan sangat lincah dan baik. Putri yang melihat pemuda tersebut langsung melapor ke sang raja. "Dia, Ayahanda, dia yang telah menaklukkan Raja Wali Raksasa itu." Mengetahui hal ini, tentu saja raja pun kaget. Pemuda itu tidak hanya jago dalam menaklukkan Raja Wali Raksasa, pemuda itu juga jago dalam bermain sepak raga. Dia pun memanggil pemuda tersebut. "Maaf, Baginda, ada apa? Mengapa Baginda memanggilku?" Baginda pun menjawab, "Apakah kau yang telah menaklukkan Raja Wali Raksasa itu?" "Iya, Baginda, aku yang telah menaklukkannya." "Dengan apa kau menaklukkan Raja Wali Raksasa itu?" "Hanya dengan seutas tali ajaib dan juga badik ajaib yang akan melakukannya sendiri apabila diperintah." Mendengar hal ini, para peserta sayembara yang berlagak pahlawan itu pun merasa malu. Hingga akhirnya pemuda itu pun dinikahkan dengan sang putri sebagai hadiah karena telah menaklukkan Raja Wali Raksasa tersebut. Demikianlah cerita yang saya bawakan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.